Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainabul Unsia, NIM T2018-1283. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode tajdid. Metode tajdid merupakan metode dalam buku sederhana yang dikemas sebagai tuntunan cara membaca dan menulis huruf Al-Quran. Metode ini dirancang khusus bagi bangsa Indonesia yang merupakan pemakai bahasa Arab yang tidak memakai bahasa Arab dalam pergaulan sehari-hari. Metode tajdid mempunyai arti yang baru. Dikatakan baru karena menggunakan pendekatan bahasa lokal untuk membaca Al-Quran dengan standar internasional. Baru karena hanya metode tajdid yang berorientasi menjadikan anak didik dapat membaca Al-Quran dengan standar internasional. Manfaat dari metode tajdid di sini adalah membantu anak lebih cepat mengenal dan membaca huruf hijaiyah dan menumbuhkan minat anak untuk belajar huruf hijaiyah. Adapun fungsi dari metode tajdid di sini adalah yang pertama, anak lebih mengenal macam-macam dan jumlah huruf hijaiyah. Yang kedua, anak-anak lebih mudah untuk membaca huruf hijaiyah sehingga pada tingkat usia selanjutnya anak bisa dinaikkan lagi level membaca huruf hijaiyahnya. Yang ketiga, lebih menarik minat anak dan lebih cepat. Yang keempat, menstimulus anak untuk berpikir sistematis. Selanjutnya yakni sejarah metode tajdid. Metode tajdid di sini lahir dari kegelisahan Perserikatan Muhammadiyah Jawa Timur melihat semakin bertambahnya umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan tartil, maka metode tajdid di sini dilahirkan. Metode tajdid adalah hasil karya warga Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Muhajir Sultan. Beliau dikenal dengan dedikasinya sebagai ulama pendidik dan pengajar Al-Quran. Metode ini menggunakan pendekatan global yang memerankan guru sebagai tuturi handayani dan mendorong siswa aktif melafalkan. Metode tajdid adalah metode membaca Al-Quran yang standar penulisannya menggunakan standar internasional, yakni Rasm Utsmani. Metode tajdid di sini diciptakan dengan 3 prinsip. Yang pertama, cepat, mudah, dan menggembirakan. Buku metode tajdid di sini disusun dengan menggunakan 2 pendekatan, yakni yang pertama metode SAS murni dan metode mnemonik. Metode SAS sendiri mengedepankan performa penyusunan yang menggiring siswa untuk berpikir analitis dan sistematis. Sedangkan metode mnemonik memberi sentuhan percepatan daya ingat dalam melafalkan materi pembelajaran. Integrasi metode inilah yang menggiring siswa untuk mandiri melakukan analisa terhadap materi ajar tanpa harus selalu dituntun. Nah, pembelajaran Al-Quran metode tajdid di sini menggunakan pendekatan global, yakni dengan mengenalkan huruf atau bunyi menggunakan pendekatan kalimat yang dimengerti oleh anak. Pendekatan ini digunakan mengenalkan seluruh huruf hijaiyah dan teknik yang digunakan ada beberapa macam. Yang pertama, teknik bernyanyi. Yang kedua, teknik tepuk. Yang ketiga, sosiodrama. Yang keempat, bercerita. Yang kelima, klasikal. Dan yang terakhir, individual. Nah, teknik bernyanyi di sini digunakan pada saat mengenalkan kata kunci dengan menggunakan lagu-lagu yang tertentu. Yang kedua di sini teknik tepuk. Teknik tepuk digunakan untuk menanamkan konsep hak ketukan tiap-tiap huruf dan ketika mengajarkan mat bacaan panjang. Nah, teknik ini lebih mudah diterapkan untuk mengontrol panjang bacaan. Yang ketiga yakni teknik sosiodrama. Nah, di sini memeragakan apa yang disampaikan guru, terutama yang berkaitan dengan kata kunci. Sosiodrama di sini menguatkan hafalan anak terhadap kata kunci yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Teknik ini sangat bermanfaat untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan visual tinggi. Yang keempat di sini teknik bercerita. Dilakukan dengan merangkai antar kata kunci yang satu dengan yang lainnya dengan menjadi rangkaian cerita yang menarik
Dan teknik cerita di sini sangat cocok untuk anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil. Nah, yang kelima, teknik klasikal. Teknik klasikal menggunakan alat peraga. Pembelajaran banyak dilakukan secara klasikal, yakni peserta didik secara bersama-sama belajar materi yang sama dalam waktu yang telah ada dan dalam target kurikulum. Yang terakhir yakni teknik individual atau disebut dengan teknik baca simak, yakni kegiatan belajar mengajar yang prosesnya dilakukan dengan cara membaca secara bergiliran dari murid satu ke murid yang lainnya. Maksudnya, murid satu membaca dan murid lainnya itu menyimak. Teknik ini biasa dipakai pada saat memasuki materi pengayaan untuk menguji penguasaan materi peserta didik. Metode tajdid di sini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, level tilawah, tadarus, tahsin, tafhim, dan level tarjim. Nah, dasar pembelajaran dalam level tilawah terdiri dari buku tajwid seri tilawah A dan seri tilawah B. Kemudian dilanjutkan pada buku tajdid seri tajwid. Dalam pembelajaran level ini diselesaikan selambat-lambatnya, yakni 1 tahun. Nah, kelebihan dari metode tajdid di sini, yang pertama, pada seri tilawahnya hanya menggunakan 1 jilid buku, di mana pada metode lain biasanya terdapat lebih dari 3 jilid sampai anak dapat membaca Al-Quran. Yang kedua di sini memadukan antara struktur analitik sintetik, murni, dan metode mnemonik, sehingga anak tidak lagi harus menghafalkan huruf hijaiyah satu persatu, namun sudah terangkai dalam beberapa kata kunci. Yang ketiga, sudah menggunakan bentuk penulisan Rasm Usmani yang merupakan standar penulisan Al-Quran internasional. Yang keempat, dalam seri tajwidnya, metode tajdid di sini memperkenalkan materi dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan, karena memakai istilah password dan diklopkan dengan simbol-simbol pada Al-Quran Rasm Usmani. Yang terakhir di sini memakai nada Hijaz yang menyenangkan pada tartilnya, sehingga anak-anak tidak mudah bosan dengan Al-Quran. Nah, yang terakhir di sini tidak hanya memiliki kelebihan, metode tajdid di sini juga memiliki kekurangan. Nah, untuk kekurangannya di sini, metode ini masih sedikit yang berkomentar karena metode ini termasuk metode yang masih baru dan dalam penerapannya masih berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran Al-Quran. Mungkin kekurangan yang ada lebih mengarah kepada kemalasan dan kekurangan pemahaman baik dari sisi pendidik atau peserta didik dalam penerapannya. Walaupun kita tidak bisa menafikan kemungkinan akan muncul beberapa kritik atas kekurangan metode ini ke depannya. Nah, mengapa saya memilih metode tajdid di sini? Menurut saya, meskipun metode tajdid di sini masih baru, tapi menurut saya ini cocok untuk anak-anak yang masih awal dalam mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena dalam metode tajdid di sini, banyak terdiri dari beberapa teknik. Yakni seperti teknik sosiodrama, teknik cerita, teknik klasikal, dan lain-lain. Nah, teknik seperti itu, mengapa teknik seperti itu dan bermacam-macam? Nah, tujuannya di sini agar siswa di sini tidak memiliki rasa bosan dalam mempelajari huruf hijaiyah atau dalam mempelajari membaca Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.